Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhalil Xavier dengan NIM 1422400034. Di sini saya izin mempresentasikan terkait proposal bisnis yang dipaparkan oleh Bu Aka terkait materi UTS di mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 4 proposal bisnis mengajukan bisnis gantungan kunci yang bernama Kicarming. Mungkin kita bisa kami bisa presentasikan secara lebih lanjut. Ya, daftar isinya sudah dipaparkan dari kami. Nanti kita akan bahas satu-satu terkait konsep bisnis, analisa, rencana, dan antara organisasi, produksi, operasional, pemasaran, sampai rencana kegiatan. Serta nanti di akhir topik nanti kita akan membahas analisa resiko. Oke. Nah, di latar latar belakang. Nah, kenapa sih kita menggunakan bisnis dari gantungan kunci? Nah, kita bisa diawali oleh pemilihan bisnis gantungan kunci itu sebagai peluang usaha yang didasari dengan kondisi pasar saat ini ya tentunya salah satu alasan utamanya adalah tren yang dimana penggunaan gantungan kunci ini semakin berkembang yang dimana baik bagi aksesoris pribadi, cendera mata maupun souvenir. Nah, desainnya ini sangat begitu variatif dan cendera mata yang merupakan nantinya bisa disesuaikan dengan selera konsumen dan dijadikan gantungan kunci sebagai produk yang menarik dan memiliki daya jual yang tinggi. Nah, gantungan kunci ini kami buat bernama Keicamin ya, yang terbuat dari tali makrame yang dibuat simpul disertai aksesoris mini. Nah, segmen pemasarannya dan segmen target kita dalam kita memperjualkan beli ini adalah remaja, terutama mahasiswa di daerah kampus kita. Analisa ekspornya adalah ekspornya kita bisa melihat dari sisi kelebihan, kekurangan, opportunity dan threats-nya. Mungkin dari kelebihan saat ini gantungan kunci masih banyak diminati ya oleh berbagai jenis kalangan. Dan setelah ini kita bisa melihat jenis gantungan yang unik itu dapat menambah nilai keindahan serta biaya produksinya relatif rendah. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus melihat kekurangannya, yang dimana kekurangan perkembangan gantungan kunci ini sangat cepat sehingga sulit untuk mengembangkan ide yang baru, serta banyaknya pesaing sehingga usaha kita bisa ditiru oleh para pengusaha dan motif gantungan kuncinya. Opportunity-nya apa? Mungkin bahannya bisa digunakan atau bahan baku yang digunakan itu mudah didapat, pengelolaannya cukup sederhana dan modalnya tidak mengeluarkan ekuitas yang banyak dan sehingga perkembangan jenis gantungan kunci ini unik sekali ya. Baik. Nah, dalam kita mengatasi SWOT ini, kita juga harus menganalisis strateginya, yang dimana menggunakan bahan yang mudah didapat untuk proses pengelolaan sederhana dan menciptakan jenis gantungan kunci yang unik dan menarik. Nah, di strategi strengths-nya, kita bisa menjaga kualitas dan meningkatkan inovasi serta meminimalkan pengeluaran kita terhadap jumlah kita keluarkan dalam modal. Nah, di sini kita bisa melihat peningkatan dan kekurangan yang dalam kita jalani dalam mengatasi strategi SWOT ini. Nah, dari tabel BMC kita juga sudah memaparkan terkait key partners, activity, research, value proposition, dan customer relationship, serta channel, customer segment, dan konstruktur, dan tak lain adalah revenue stream. Di key partners, kita bisa melihat dari sisi mahasiswa kita, UPN, serta SPX, JNT, dan toko tali makrame yang ya, bisa kita kan bisa jadi untuk relasi bagi kita karena toko bahan baku yang sudah menjadi langganan buat kita. Nah, dari aktivitasnya kita bisa melakukan riset tren, pengiriman barang yang melalui offline, dan testimoni pelanggan. Di risetnya ada stok tali yang beragam, value propositionnya memiliki variasi mobil yang berbeda, mungkin dapat digunakan berbagai kalangan, serta tidak memerlukan biaya dan tidak mudah rusak. Nah, customer relationship memberikan diskon, mungkin melakukan antar langsung ke pembeli, pembelian secara online dan dikirim melalui perantara distributor. Channelnya apa? Mungkin dari mulut ke mulut dan media sosial, serta customer segmentnya adalah mahasiswa, UPN, serta masyarakat yang suka mengoleksi gantungan kunci, terutama kolektor. Nah, kita bisa melihat konstrukturnya, biaya tetap, biaya operasional, dan biaya lain-lain. Serta revenue stream yang paling penting adalah keuntungan dari penjualan key bisnis gantungan kunci ini.
Tabel VPG kita bisa melihat dari produk dan servisnya, kita bisa lihat gain dan point deliver, pains, dan customer jobs, serta gains yang dimana barang unik mencerminkan kepribadian pengguna, barang dapat menarik sehingga uh, seluruh penggunaan kita bisa dapat diperjualbelikan secara optimal. Rencana operasional kita bisa melihat dari lokasi penjualan serta lokasi produksi. Nah, di sini lokasi penjualan kita nantinya akan kita jual di daerah kampus tercinta kita dari UPN untuk memperluas penjualan dan pemasaran dari produk yang sama yang kita tawarkan. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat proses produksinya adalah tali katon, kaitan tas, dan aksesoris berupa gunting, di mana nanti bahan-bahan ini nantinya akan dihitung untuk menjadi bahan baku di bagian rencana keuangan. Nah, untuk pengemasannya kita menggunakan dua variasi yang dimana pengemasan secara online ataupun offline. Yang online akan dimana dikemas menggunakan plastik yang memiliki perekat di penutupnya dan akan dibungkus dengan bubble wrap agar produk tetap aman dan saat dikirim. Serta pengemasan offline setiap produk dikemas dalam plastik yang dilengkapi dengan perekat di bagian penutup untuk menjaga keamanan dan pada plastik tersebut juga tercetak logo dan dari produk yang ditawarkan. Nah, distribusinya kita melihat bahwa distribusi juga memiliki variasi dua yaitu online dan offline. Distribusi kita bisa mungkin dari COD ya dan distribusi offline kita bisa melihat pengiriman ya, pengiriman kita melalui JNT atau Express. Oke. Nah, kita mungkin bisa dilihat dari pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku sendiri itu kita pertama gunting ya untuk perhitung-hitungannya satu pieces seharga 5.000, karabinasi satu itu dengan harga Rp250, 33 tali seharga 750, aksesoris untuk hiasan 800, bubble polymer seharga 1.300 dan total bahan baku adalah 8.100. Mungkin pemilihan supplier, pemilihan pemasok harus disesuaikan dengan harga yang telah direncanakan dan setidaknya masih berada dalam kisaran harga rata-rata yang dijual sebelumnya. Oke, rencana organisasi dari Kecarman ini dikepalai oleh Lulu Lubna. Mungkin dari kepala pemasarannya adalah saya sendiri, Valel Fasavia, dan bendaharinya adalah Lulu. Staf pemasarannya mungkin Farhan, dan staf penjualnya apa pengecek dan pengasahnya Janviar, serta produksi produksi Faras Azhar. Nah, kita bisa melihat dari sini bagian produksi. Kita bisa melihat kepala produksi mengatur jadwal dan alur produksi, membuat gantungan kunci sesuai desain dan standar, mengecek kualitas produk jadi, serta bagian pemasaran menyusun strategi, promosi, dan branding, serta menentukan promo untuk diskon. Staf pemasarannya membuat mengunggah konten di media sosial, mencatat dan memproses pesanan masuk, dan bendahara staf keuangan yang tujuannya nantinya akan mencatat dan mengelola arus kas modal dari ekuitas biaya. Nah, di sini kita melihat rencana pemasarannya, kita melihat dari produknya, dari produk, gantungan kunci, bahan berkualitas, dibuat dari simpulan tangan, warna, mungkin bebas sesuai selera, dan price-nya kita akan tentukan di harga 10.000 hingga 15.000, dan price-nya kita mungkin bisa perjualbelikan di online secara Instagram dan TikTok, dan promosinya mungkin dari media sosial atau mulut ke mulut. Nah, rencana keuangan kita sudah paparkan secara jelas di melalui biaya BEP dari sumber dananya yang diawali oleh sumber dana pribadi secara bersama. Harga jual per unit kita sudah tentukan secara 15.000 per unit dan mungkin BOP rupiahnya kita tentukan sebagai 630.000 per 42 unit. Nah, di sini rencana kegiatannya kita bisa melihat persiapan awal, pembelian perlengkapan, kartu label, meja kerja, uji cobanya, melatih anggota, trainership, mencoba berbagai gantungan, melakukan uji coba, dan mengambil feedback. Dan setelahnya pembuatan branding, mendesain logo, pembuatan akun, mengisi konten awal, dan pembuatan penjualan, memberikan promo, mengumpulkan testimoni, melakukan evaluasi harga. Di sini kita bisa melihat produksi dilakukan sesuai pesanan, pengemasan pengiriman, serta evaluasi stok bahan dan keuangan lingkungan, dan menganalisis penjualan dan tren yang merancang ekspansi usaha, misalnya sistem reseller atau kemitraan. Nah,
Di sisi lain kita juga harus melihat analisis resikonya, yang dimana bahan baku tersendiri memiliki titanium nikel sebagai bahan baku untuk mengalami kelangkaan dan kenaikan harga sewaktu-waktu. Hal ini bisa mengganggu proses produksi kita, terutama jika tidak memiliki stok cadangan. Nah, di sisi lain, persaingan pasar juga sangat berpengaruh bagi kita semua karena ini juga menganut tren. Jadi ketika sudah tidak tren lagi, kita juga memiliki kerugian semata. Dan setelahnya perubahan tren dan selera konsumen mungkin bisa dilihat dari perubahan gaya hidup atau musim ya. Dan keempat, ketergantungan pada platform digital, mungkin salah satu strategi kita dalam promosi itu juga sangat pengaruh sekali. Dan keterlambatan yang terakhir, keterlambatan pengiriman oleh ekspedisi. Nah, ini nantinya kita bisa apa namanya adanya kesalahan miskomunikasi dari pihak kedua. Nah, ini dari poster kita ya. K Charmin only 15.000. Nah, ini kita juga sudah menyediakan Instagram dan TikToknya. Nomor WhatsApp-nya sudah disediakan dan jalan setoran raya nomor 4B. Nah, ini siapa tahu Bu Ake mau calling-calling kita. Kalau misalkan kita mau disuruh bisnis beneran, mungkin kita bisa buatkan gitu. Ya, oke. Mungkin itu saja Bu Ake. Terima kasih banyak atas partisipasinya dengan kita dan terima kasih banyak atas eh, kelihatannya terhadap presentasi saya. Semoga Ibu bisa menilai dari apa yang kita paparkan sampai saat ini. Mungkin itu saja Bu Aka, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.